Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat IP yang saya hormati, adik-adik mahasiswa yang saya cintai. Hari ini kita akan kembali melanjutkan perkuliahan mata kuliah komputasi pervasif dan jaringan sensor, di mana topik kita hari ini adalah topik sensor magnetik. Ya, jadi ini secara umum, ya, secara umum karena ya akan dibahas lagi secara khusus untuk satu jenis sensor, ya. Jadi ini gambaran umumnya, ya, penjelasan umumnya. Maka di sini tidak diperlihatkan bagaimana mekanisme, ya, mekanisme cara kerja daripada masing-masing sensor. Apa yang akan dibahas di sini? Ya, yang akan dibahas di sini adalah definisi, ya, definisi, ya, yaitu definisi apa itu yang disebut dengan sensor magnetik, ya. Kemudian juga disajikan pengelompokan daripada sensor magnetik, diperkenalkan juga beberapa sensor magnetik, ya, dan ya saya kira sorry, mungkin rentang dan resolusi tidak diperlihatkan di sini karena di kuliah sebelumnya, ya, di kuliah sebelumnya juga sudah diperlihatkan rentang, ya, range jangkauan dari masing-masing sensor, ya, range dan resolusi daripada masing-masing sensor sudah disajikan di pertemuan sebelumnya. Maka di sini hanya memperkenalkan secara umum, ya, memperkenalkan secara umum tentang sensor magnetik. Ya, pertama adalah definisi. Di mana sensor magnetik adalah sensor-sensor yang bekerja berdasarkan perubahan medan magnetik yang terjadi di sekitar benda atau objek yang diukur. Yang dimaksud di sini adalah sensor yang sifatnya magnetis, sensor yang apa ini memiliki kepekaan magnetis. Jadi bukan kepekaan elektrik, bukan kepekaan elektrik, dan juga bukan optik, ya, bukan optik. Berdasarkan magnitudo medan magnet, ya, magnitudo itu artinya nilainya, besarnya. Berdasarkan magnitudo medan magnet, sensor magnetik dibagi menjadi tipe komponen vektor dan tipe komponen skalar.
Sensor magnetik dicirikan oleh ketahanan dan efisiensi biaya. Jadi inilah yang menjadi pertimbangan, ya inilah yang menjadi eh, ya, kenapa ya kenapa sensor magnetik yang lebih banyak digunakan, bukan sensor elektrik. Ya, jadi pertimbangannya ada di sini. Di ketahanan dan efisiensi biaya. Kemudian dengan desain non-conducting, mereka tidak aus dan tidak sensitif terhadap kotoran. Ya, maksudnya di sini adalah kalau ada unsur-unsur non sensor yang menempel pada sensor, itu tidak akan mempengaruhi kemampuan sensoriknya, ya. Tidak akan mempengaruhi kemampuan sensoriknya dibanding misalnya kalau kita menggunakan sensor optik, ya, karena sensor optik itu harus dijamin benar-benar jernih bersih. Ya, sekali dia tertutup oleh kotoran misalnya, maka itu akan mempengaruhi kinerja daripada sensor. Tidak demikian dengan sensor magnetik. Ya, karena sensor magnetik, karena yang bekerja adalah magnet, yang berperan adalah magnet, maka dia tidak akan terhalang oleh kotoran yang menempel. Ya. Oleh karena itu, sensor magnetis hanya memerlukan sedikit atau tanpa servis. Selain itu, alat ini lebih fleksibel selama pemasangan. Jarak antara sensor magnet dan strip dapat jauh lebih besar daripada dengan sistem pengukuran optik. Ya. Kemudian sensor magnetik ini dibedakan, bisa dikelompokkan menjadi jenis incremental dan jenis absolut. Ya. Jadi secara pemahamannya adalah incremental. Ya, kalau mungkin teringat ya, pemahaman incremental di dalam bahasa pemrograman, ya, incremental, decremental. Kalau incremental penambahan satu di setiap perulangan, sementara dekremental pengurangan satu di setiap perulangan. Ya, ini dipahami sebagai bahwa pengukuran itu dilakukan melalui proses di mana kita mengikuti perubahan. Kita mengukur setiap perubahan-perubahan yang terjadi. Misalnya katakanlah kita mengukur perubahan tegangan, misalnya. Pada saat kita akan merubah eh, apa itu resistansi, ya, pada saat kita merubah nilai resistor, ya, nilai resistor itu disebut sebagai resistans, ya. Seperti ya cara kerja daripada potensio, misal pada saat kita memutar potensio, ya, potensiometer, pada saat kita memutar potensiometer, itu artinya kita merubah nilai resistansinya, ya, sehingga perubahan nilai resistansi itu akan menyebabkan perubahan tegangan, ya, dan setiap perubahan itu diukur. Itulah yang dimaksud dengan incremental.
Sementara pemahaman tentang absolut, ya pemahaman tentang absolut itu adalah bahwa begitu kita tempel alat, begitu kita hubungkan alat dengan material yang diukur, maka dia akan langsung memperlihatkan hasilnya langsung terbaca tanpa melewati perubahan-perubahan. Jadi begitu ditempel langsung tercatat. Misalnya temperaturnya berapa, tegangannya berapa, kuat arusnya berapa, ya langsung terlihat tanpa kita harus mengikuti perubahan-perubahannya dari sejak dia tidak memiliki nilai. Ya, itu pengelompokan dengan incremental dan absolut. Juga kita bisa melakukan pengelompokan terhadap sensor magnetik, yaitu sensor magnetik aktif dan sensor magnetik pasif. Tapi saya kira ini sudah dijelaskan, ditabulasikan di pertemuan sebelumnya, di pertemuan yang lalu, di mana di sana meskipun kita menyebut transducer, ya, transducer aktif dan transducer pasif, tetapi sesungguhnya yang kita maksud itu adalah sensor magnetiknya, ya, sensor magnetiknya. Karena apa? Karena yang disebut di sana ya sensornya, ya, serah koin itu sensor, ya, itu sensornya. Meskipun yang kita bicarakan adalah transducer, yaitu transducer aktif dan transducer pasif. Ya, saya kira itu sudah dibicarakan. Kemudian juga pengelompokan berdasarkan kemampuan, jangkauan pengukuran, ya, jangkauan responsif. Ya. Maka di sini dikelompokkan menjadi sensor magnetik magnetometer, ya, yaitu instrumen untuk mengukur medan magnet lemah dalam skala yang kurang dari 1 militesla. Dan yang kedua adalah jenis Gauss meter, yaitu instrumen untuk mengukur medan magnet yang kuat dalam skala yang lebih dari 1 militesla. Ya, jadi sepertinya memang ini pengulangan karena memang di kuliah sebelumnya kita sudah membahasnya, ya. Jadi di kuliah sebelumnya ini sudah dipaparkan juga. Jadi pengelompokan magnetometer dan Gauss meter, di mana magnetometer dibagi menjadi vektor dan skalar, ya, di mana vektor kumparan induksi, Lux gauge dan seterusnya, skalar kompaktif dan seterusnya. Gauss meter juga dalam beberapa bentuk, ya. Saya kira ini sudah dibicarakan, ya, kita persingkat saja untuk tidak memperpanjang durasi. Kemudian beberapa sensor magnetik, yaitu sensor efek Hall. Kemudian ada sensor anisotropik magnetoresistance. Kemudian ada sensor giant magnetoimpedance, ada sensor flux gauge, dan ada sensor giant magnetoresistance. Ya, tentu saja penamaan-penamaan ini didasarkan pada kinerja masing-masing sensor. Ya,
Di mana efek Hall? Ya, di mana sensor efek Hall? Ya, nanti akan ada pembahasannya khusus kalau tidak salah, atau mungkin sudah dibahas di sebelumnya ya. Jadi sudah dibahas sebelumnya kalau tidak salah, dengan memperlihatkan skematik ya, memperlihatkan skematiknya di mana kalau tidak salah ya, kalau tidak salah skematik ada kuat arus yang melewati sebuah perangkat ya, sensor, kemudian dia menimbulkan medan magnet yang didasarkan pada kaidah ya, kaidah tangan kanan ya, kita sudah bahas saya kira di pertemuan sebelumnya ya. Jadi ini secara umum saja bahwa sensor efek Hall ditemukan pertama kali oleh Edwin Hall pada tahun 1879 ketika kuliah di John Hopkins University di Baltimore, dan tentu saja memanfaatkan fenomena efek Hall ya, di mana fenomena efek Hall berdasarkan pada efek medan magnetik terhadap partikel bermuatan yang bergerak, diimplementasikan pada sensor posisi dan kecepatan baik linear maupun angular, serta pengukuran arus tanpa kontak. Saya kira sudah dibahas ya, sudah dibahas pada kuliah sebelumnya. Selanjutnya adalah anisotropic magnetoresistance ya. Jadi penamaan, tadi saya bilang penamaan itu akan didasarkan pada kinerja daripada masing-masing sensor. Ini juga akan dibahas ya, ini juga akan dibahas khusus ya, akan dibahas khusus di pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi sensor giant magnetoimpedance dan sensor flux gate, juga sensor giant magnetoresistance. Jadi ya, saya kira ini akan berulang ya, diulang saya kira. Oke, jadi kita akan membahasnya nanti di topik-topik khusus untuk misalnya AMR ya, khusus untuk GMI, khusus untuk flux gate, dan khusus untuk GMR ya. Jadi saya tidak memperpanjang durasinya ya. Saya kira cukup sekian pertemuan kita hari ini ya, pembahasan tentang sensor magnetik ya. Jadi sudah juga dibahas di pertemuan sebelumnya, ditambah lagi dengan ini tambahan-tambahan, dan kita akan juga lanjutkan dengan pembahasan untuk masing-masing jenis sensor ya. Saya kira cukup sekian pembahasan kita hari ini, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum khairat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.